Satu soal ya tadi ya. Ya. Ini kalau saya sendirian. Ya baik, kita lanjutkan lagi. Kisi-kisi selanjutnya. Silakan Ibu dibacakan. Jakarta. Ibu Jakarta siapa? sebagai kota yang memiliki kepadatan penduduk yang sangat tinggi. Rentan mengalami berbagai masalah kependudukan. Salah satu masalah yang timbul akibat adanya kepadatan penduduk di kota Jakarta adalah kecuali A. Kemiskinan, B. Meningkatnya angka kriminalitas, C. Rendahnya sumber daya manusia, D. Meningkatkan lingkungan menjadi lebih bersih. Ya. lingkungan menjadi bersih. Iya benar. Ini berbagai masalah yang terjadi di Jakarta. Tapi ada namanya Ibu. Kependudukan. Sini ada yang dari Jakarta nggak? Nggak ada. Kayak Pak. Jadi masalah kependudukan Bapak Ibu, tapi di sini ada kata kecuali, maka kita harus mencari yang bukan masalah. Yang bukan masalah. Yang bukan masalah. Artinya yang bukan masalah yang E ya. Ya, yang E. Yang E Bu. Ya, oke. Nah, ini. Selanjutnya, disajikan peristiwa sejarah nasional. Peserta dapat mengelompokkan peristiwa tersebut berdasarkan metode sejarah. Nah, Bapak Ibu, metode sejarah itu ada berapa? Satu. Fotografi, heuristik. Yang kedua, heuristik atau Ya, pengumpulan data. data. Oke, terus Histografi. 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 historio itu penulisannya Pak terakhir. Jadi Oh, setelah harus urut ya, Bu? heuristik ada Interpretasi, interpretasi, verifikasi, terakhir histografi. histografi. Nah, ini urutannya ya. Interpretasi adalah penilaian. Kemudian verifikasi, pembuktian. Historiografi baru penulisannya. Nah, seperti ini tahapan peristiwa sejarah. Ini berkaitan dengan soal nomor 6. Informasi mengenai sejarah perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah Belanda didapatkan melalui surat kabar, rekaman radio, foto, hasil wawancara bersama para narasumber. Heuristik. Pengumpulan data. Pengumpulan, ya. Kalau gini enak ya Bu, tapi kalau pas kita kok ngebleng karu-karuan. Sang soalnya Pak. Yang keluar ini Pak besok. Ya. Amin. Karena udah ada penjelasannya. Nah, Bapak Ibu, kritik ini jangan bingung, kritik ada dua, yaitu kritik internal dan kritik eksternal. Apa bedanya kritik internal? Nah, kritik ini ada di sini, ada dalam tahap verifikasi. Ya, ada di sini di nomor 4. Kalau kritik internal, Bapak Ibu, ini adalah pembuktian berdasarkan bahan dan juga tulisan sejarah. Kalau kritik itu siapa yang Ini lagi belajar. Tuh, aku lagi belajar. Ibu di-unmute dulu, mohon maaf. Kalau kritik eksternal Bapak Ibu ini maaf ini keliru ya. Ini eksternalnya.
Eksternalnya dari bahan dan tulisan, sedangkan internnya dari isi. Internal dari isi atau makna sumber sejarah. Nah, misalnya Bapak Ibu sudah tahu bahwa nah, ada dua itu loh Bu, Bapak Ibu, versi AD dan juga Super Semar maksud saya. Super Semar itu ternyata ada dua versi Bapak Ibu ya. Yang satu versi Angkatan Darat dan yang satu versi Sekretariat Mensesnek. Nah, cara membuktikan keasliannya itu diverifikasi sumber sejarah tersebut melalui kritik eksternal dan internal ini, Bapak Ibu. Kalau itu dilihat naskah asli di situ bahan tulisannya dari apa? Dari ketikan komputer ataukah dari mesin ketik biasa. Nah, itu cara pembuktian eksternal. Tapi kalau internal di situ isinya. Misalnya isi dari Super Semar itu ada berapa paragraf, ternyata yang palsu, anggap yang duplikat. Kawi. Yang KW itu ada satu paragraf. Nah, itu ternyata itu membuktikan bahwa yang KW itu tidak sama dengan Mohon maaf, Bu. Nggak jelas. Iya, ini Ibu masih rame. Ya. Unmute Jadi dulu, Bu. contoh pembuktian dalam surat Super Semar ada dua versi ya. Nah, cara membuktikan yang asli dan yang KW itu biasanya melalui kritik ini, kritik eksternal dan juga kritik internal. Caranya diteliti. Dari kritik eksternal, kita melihat tulisannya. Di situ tulisannya pakai mesin ketik atau pakai mesin komputer, sudah diketik yang modern. Nah, bisa membuktikan jika Super Semar itu sudah menggunakan data komputer, ketikan seperti ini, itu artinya Super Semar tersebut adalah duplikat. Tapi kalau tulisan tersebut masih berupa mesin ketik, hasil tulisan ketik manual, itu berarti datanya asli. Ya, cara pembuktiannya seperti itu. Ini proses pembuktian sumber sejarah Bapak Ibu dari tahap verifikasi ya. Dalam opsi ini yang bukan tahapan sejarah yang mana? A, B, C, D, E? Expose. Ya, jelas bukan. Kita tidak perlu melihat yang opsi E karena dia tidak termasuk. Jadi Bapak Ibu jangan bingung, kritik itu nantinya kritik ini kok nggak ada ya di tahap pembuktian sejarah. Kritik ini adalah tahapan verifikasi. Nah, nanti kritik itu dibagi jadi kritik internal dan juga kritik eksternal. Atau ada yang menyebutnya kritik intern atau ekstern, gitu sama saja. Jadi jangan bingung bahwa kritik itu kok nggak ada gitu kan. Ternyata ada di tahap verifikasi. Itu Bapak Ibu. Oke ya, lanjut ya. Kisi-kisi selanjutnya. Kasus tentang sistem sosial pada masyarakat. Peserta dapat mengidentifikasi nilai dan norma pada masyarakat. Silakan dibacakan nomor 1. Saya ya, Bu. Ya, silakan Ibu. Masyarakat, kita sebagai anggota masyarakat hendaknya selalu berperilaku sesuai nilai dan norma yang berlaku agar diterima dengan baik oleh masyarakat. Nilai yang mengajarkan kita untuk selalu bertindak dengan benar dan tidak melanggar peraturan yang berlaku disebut dengan nilai A. Keindahan, B. Sosial, C. Kesopanan, D.
D. Kebenaran, E. Moral. Ya. Sial. Moral. Coba kita lihat kata kuncinya. Selalu berperilaku sesuai nilai dan norma. Artinya, kita tidak akan memilih moral lagi. Oh, gitu. Ya. Dengan kata kunci lagi, kita bertindak dengan Sosial. benar dan tidak melanggar peraturan. Nah, itu. Artinya udah diarahkan ke nilai. Nilai apa? Kebenaran. Nilai ya. sosial. Kebenaran. Kebenaran. Oh, kebenaran. Kebenaran. Kenapa kita nggak milih nilai sosial? Ini norma, ya kan di sini sudah ada norma sosial, norma kesopanan, gitu ya. Tapi di sini diarahkan kita untuk memilih nilai apa yang menunjukkan kita bahwa nilai itu benar, ya nilai kebenaran, gitu kan Pak. Oh. Meh jawab itu tadi, tapi kok empati. Ya, sebenarnya semua opsi ini kan baik ya, benar ya. Berhubungan gitu ya. Ya, Bu. Biar Dalam lingkungan. Apa gerak lahir? Kenapa Ibu? Mandi ganti baju, kena garing. Maaf Ibu. Oh, bukan bertanya ya, bukan? Bukan, Ibu. Baik, ya, baik. Saya lanjutkan lagi. Pak Budi, maaf Bapak, saya bacakan indikator soalnya. Disajikan kasus tentang perilaku ekonomi konsumsi, peserta dapat memberikan contoh perilaku ekonomi. Nah, ini berkaitan dengan ekonomi. Pak Budi merupakan seorang perajin kayu. Ia membuat berbagai macam produk kayu seperti meja dan kursi. Hasil kerajinannya dipasarkan oleh anaknya melalui media sosial. Salah satu peminat kerajinan kayu adalah Ibu Murah Hati. Nah, yang ditanyakan, Bu Murah Hati sebagai apanya? Konsumen. Konsumen. Wah, enak nek ngoten. Ya, ceritanya panjang ya. Tapi peran masing-masing harus tahu ya Bapak Ibu ya. Soal gitu aja 10 gitu. Ini lagi Bapak, tentang Pak Budi lagi, masih perilaku ekonomi. Ini yang ditanya, Pak Budi itu sebagai apa? Produksi. Dia memproduksi. Produksi. Gitu ya. Kerajinan kayu. 1 menit, nggak boleh. Soalnya seperti itu, Bu. Baik, kisi-kisi selanjutnya. Diberikan informasi tentang perkembangan iptek yang berkontribusi pada masyarakat secara lokal. Peserta dapat menganalisis fenomena perkembangan iptek ya. Maaf, Bu, suaranya nggak kedengaran. Tes. Jelas? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Ya, silakan Ibu. Kurang ke bawah, Bu. Ya, sebentar. Ya. Sudah cukup. Yuk. Kita baca paragraf ini, Bapak Ibu. Ya, Bu. Ibu Sabata. Bu Salama itu. Saya, Bu. Ya. Makasih, Bu. Perkembangan iptek yang semakin pesat akan mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung pada kehidupan manusia. Begitu juga proses interaksi antar masyarakat. Sekarang ini dampak kemajuan iptek bukan hanya dapat dirasakan masyarakat di kota, namun dapat dirasakan di desa atau masyarakat lokal. Fenomena yang banyak terjadi akibat kemajuan iptek dalam interaksi masyarakat, khususnya masyarakat lokal, kecuali A. Masyarakat lebih mudah mendapatkan informasi terkini dan terbaru. B. Masyarakat lebih mementingkan masyarakat luar dibandingkan kebudayaan yang sudah ada. C. Masyarakat lokal lebih sering berinteraksi sehingga dapat mengikuti perkembangan zaman. D. Kemudahan dalam berinteraksi dengan masyarakat luar
Lebih terbukanya pikiran masyarakat lokal tanpa meninggalkan budaya setempat. Bapak Ibu jangan lupa kecuali. Kecuali Kali. masyarakat lebih Iya. masyarakat lebih mementingkan Lebih mementingkan masyarakat B. lihat B. Masyarakat lebih mementingkan masyarakat luar dibandingkan kebudayaan yang sudah ada. Ini ya B ya. iya B. B. Sebenarnya kalimat yang B itu hampir sama dengan Dengan yang ini. Kan dia tidak meninggalkan semakin impact dalam pikiran interaksi masyarakat. Ya, ini kan lokal ya. Tapi kecuali. Kalau yang ini benar masyarakat lebih mementingkan. Kok mementingkan masyarakat luar? Ya. Kalau yang E itu udah benar Bapak Ibu, tanpa meninggalkan budaya setempat. Ya. Ya. Yang lebih terbuka, tapi dia tidak meninggalkan budaya sendiri. Ya kan? Kemudian yang D, kemudahan dalam berinteraksi dengan masyarakat luar. Iya, memang mudah. Iya. Itu Benar. dampak iptek. Terus memilih yang ini, kebermanfaatannya untuk masyarakat gitu Bapak Ibu. Kalau dari iptek ya, soal-soal iptek itu seperti itu. Ini masih dalam ranah iptek. Nah, ini ya. Adanya perkembangan iptek di era globalisasi mempengaruhi berbagai aspek. Nah, salah satu dampak positif kita tandai, tapi bidang sosial. Jangan lupa Bapak Ibu ya, sosial. Kira-kira yang mana? Yang A ini adalah pengolahan sampah. Artinya dia sosial apa bukan? Bukan. Kebahagiaan, meningkatkan salinan. Emansipasi wanita. Masuk. Orang tua berbeda. Masuk. Enggak Ya, lagi. itu HAM ya. Ya. Nah, itu D itu Ini transportasi ya, D. yang C ya. D. D. Ya. Tidak ada keterangannya. Ini tata menu makanan, artinya bidang pangan, bukan sosial. Ya. berapa menit ini Benar tadi yang Bu, sosial Tanda? ya. Ya, Bu, meningkatkan jalanan komunikasi dengan saudara. saudara antar daerah. Udah karena sudah ada petunjuknya dampak sosial. Nah, kalau yang C, iya. Kalau yang C, kenapa? Ini kan kita sedang Transportasi. bepergian ya Bapak Ibu. Kata di sini bepergiannya. Artinya itu beratkan pada transportasinya, bukan pada komunikasinya. Itu. Saya malah condong ke B tadi, Ibu. Iya, karena yang B itu emansipasi wanita ya. Hampir sama dengan sosial, ya kan? Sedangkan itu di bagian D, Ya, orang tapi bisa karena gampang menjawab ketika ada petunjuk di itu yang dalam kurung dampak di dalam. iya, iya Ibu. Pembahasan yang sebelumnya. Jadi kita memang sebelumnya mungkin ada yang ikut kita tahap sebelumnya kita sudah membahas kisi-kisi Ibu. Jadi kita soalnya itu memberi contoh sesuai kisi-kisi gitu Ibu. Oke, kita lanjutkan. Ini berkaitan dengan HAM. Ada pelanggaran HAM berat dan juga ringan, Bapak Ibu. Di bawah ini yang bukan pelanggaran HAM berat. Artinya kita harus mencari yang apa? Yang tidak berat. Yang ringan. Ya. Ringan. Pencemaran nama baik. Ringan. Putus-putus ini. Pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik. Iya. Ya, Bu. Ya. Bimbel. Ya gitu aja Bu kalau baca Bu. Pelanggaran HAM. Lalu ada kunci HAM berat. Tapi di situ ada yang bukan. Artinya dari yang ringan. Pencemaran nama baik. Nah ini tentang tugas lembaga perlindungan HAM.
Desember hukum lembaga negara. Lembaga perlindungan HAM. Lembaga perlindungan HAM yang memiliki peran dalam menyampaikan rekomendasi. Rekomendasi ya Bapak Ibu ya. Kemudian ditindaklanjuti kepada pemerintah dan DPR adalah siapa? Yang A, Pengadilan HAM, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum, Komnas HAM, kemudian Lembaga Studi Advokasi, Perhimpunan Bantuan Hukum, yang mana? Komnas HAM. Komnas HAM. Ya, Komnas HAM. Ya, Ibu Bapak Ibu, untuk misalnya kita belum tahu sama sekali tugas-tugas ini ya, dari A, B, C, D kita nggak tahu. Kita pilih logikanya saja. Kita Antara C dan A. sebentar. Perlindungan HAM ini kan lembaga yang di bawah pemerintah. Kemudian yang B ini adalah yayasan swasta Bapak Ibu, bukan pemerintah, ya kan? Tidak kita pilih. Lembaga studi masyarakat ini juga tidak kita pilih. Perhimpunan Bantuan. ini bukan lembaga pemerintah, artinya kita hilangkan opsi yang tidak masuk gitu kan. B, D, E kita hilangkan. Jadi kita Ya, antara itu. antara A dan C gitu. Ibu. Kalau pengadilan otomatis tugasnya memutuskan, gitu kan ya. Perlindungan Oh, Ya, masuk. Ya, jadi berarti yang betul kalau mengarah Komnas. kemana? Komnas HAM. Ini kan misalnya kita nggak tahu gitu Bapak Ibu. Ya, betul Bu. Masing-masing itu kita nggak tahu, kita buta tentang ini. Jadi cara menjawabnya seperti itu ya. Nah, seperti itu. Saya juga waktu itu belum tahu gitu, Bapak Ibu. Tugasnya si A apa, B apa gitu. Jadi saya memilih secara logika saja. Kalau swasta ya nggak mungkin di bawah indikator selanjutnya sebuah informasi peserta dapat mengevaluasi problema yang dihadapi masyarakat. Ada prasangka, stereotip, etnosentris, rasisme, dan diskriminasi. Nah, ini tindakan rasisme yang dilakukan oleh orang kulit putih terhadap kulit hitam di Eropa merupakan pelanggaran HAM, dapat menyebabkan ketidakharmonisan dalam masyarakat. Rasisme artinya, nah ditanyakan konsep dasar rasisme. Kira-kira apa rasisme? Membeda-bedakan. Paham pemenangan individualis. kelompok. Kelompok individualis dan mementingkan diri sendiri. Yang mana? A. Pahamnya mementingkan diri sendiri. Yang lain? Ini dilihat dari Yang artinya C, secara umum atau berdasarkan C. Membedakan. Membedakan dan kurang sistem dari kelompok dominan terhadap kelompok subur. Yang E, Bu. itu ada biologisnya ya. Yang E? Kepercayaan. Bu. Ya, Ya. Kalau paham Bapak Ibu, paham yang berpandangan artinya ini suatu aliran gitu kan ya. Nah, ini masih cenderung pada egoistis. Iya. Ya, ini berhubungan ini loh, mementingkan diri sendiri. Kalau rasisme itu masih rasnya, kelompoknya gitu Bapak Ibu ya, dari asal katanya. Ya, rasnya. Ini diri sendiri. Kemudian kalau keyakinan seseorang untuk mengeneralisasikan, yang B ini pengetahuan dan tidak menyinggung tentang ras sama sekali. Tidak ada. Dapat sendiri. Ya, kalau yang C membeda-bedakan dan kurang bersahabat. Ini malah kurang bersahabat padahal dia solid banget kalau rasisme itu. Ya. Kemudian kalau yang D, sikap antipati. Yang berlandaskan pada cara mengeneralisasi yang salah dan tidak fleksibel. Ini kurang sesuai.
Karena antipati itu tidak bersikap fanatik terhadap siapapun, dia anti gitu kan. Lebih tepatnya yang E. Ini ras tertentu lebih superior, katanya gitu. Iya. Jika kita tidak tahu atau buta tentang rasisme ini, makna atau konsep dasarnya, kita harus menemukan kata kunci di situ bahwa ras adalah yang utama, gitu. Artinya fanatik terhadap kelompoknya, gitu Bapak Ibu ya. Coba kita lihat, karena memang di sini Bapak Ibu harus tahu perbedaan rasisme, etnosentris itu apa. Dan itu pengertiannya mirip-mirip. Ya, ini adalah, nah ini Bapak Ibu, yang harus dikuasai Bapak Ibu di indikator UP, prasangka, stereotip, etnosentris, rasisme, dan diskriminasi. Ya. Sedangkan 4 ini, kata ini adalah mirip Bapak Ibu ya, sama-sama fanatik terhadap sesuatu gitu kan. Tapi perbedaannya apa? Nah ini, rasisme itu, nah ini, bahwa suatu ras tersebut superior, ya, mementingkan ras ya. Kemudian etnosentris, etnis apa bukan ras? Nah ini, etnis itu fanatis terhadap suku bangsanya. Kalau ras misalnya ras Madura, ras apa gitu ya? Kulit. Ya, dari fisik ya, Bapak Ibu ya. Fisiknya. Misalnya seorang Madura kemudian cenderung berkulit apa gitu kan. Dia fanatik terhadap itu. Kalau etnosentris, dia sukunya akan menilai kelompok lain itu relatif terhadap kelompok atau kebudayaannya sendiri. Terutama dengan perilaku, bahasa, kebiasaan, dan agamanya. Nah, ini etnosentris. Misalnya, mohon maaf Ibu, yang agama ini A, yang agama B, itu fanatik terhadap agama itu etnosentris. Ya. Beda lagi stereotip. Kalau stereotip itu memandang atau mencirikan bahwa ras tertentu itu mempunyai karakter tertentu juga. Bu Dewi itu orang Madura, saya orang Madura itu kasar. Anggapan seperti itu dinamakan stereotip. Ya. Kemudian Ibu mohon maaf Ibu di unmute dulu. Ya. Stereotip adalah prasangka. Jadi misalnya Ibu Ani berasal dari Jogja. Oh, orang Jogja pasti orang lembut ya bahasanya. Nah, seperti itu dianggap bahwa ras stereotip itu orang Jogja lembut, orang Madura kasar. Seperti itu. Berdasarkan rasnya. Nah, kalau prasangka adalah sikap, sedangkan diskriminasi adalah tindakan dan perilaku. Prasangka, kita berprasangka terhadap seseorang, misalnya si A, jangan dekati si A karena dia jarang belajar, nilainya rendah. Lalu sikap diskriminasi adalah tindakan kita langsung menjauh, itu artinya kita sudah bersikap diskriminasi. Itu Bapak Ibu, itu bedanya ya. Stereotip, prasangka, diskriminasi, etnosentris ya. Jadi yang ini jawabannya ya Bapak Ibu ya, tentang rasisme ya. Baik, kita lanjutkan. Diberikan sebuah contoh kasus, peserta dapat mengevaluasi penerapan berbagai macam norma di masyarakat. Nah, ini tentang ini, usage, folkways, custom, seperti itu, mores, ya, ada kan, fashion. Sebelum memulai proses pembelajaran, Bu Guru mengajak siswanya untuk berdoa terlebih dahulu. Namun pada saat kegiatan berdoa dimulai, Budi tidak mau berdoa.
Nah, Budi tidak mau berdoa dan mengganggu temannya yang sedang berdoa. Mengganggu temannya yang sedang berdoa. Tindakan yang dilakukan oleh Budi bertentangan dengan norma apa? Agama, Bu. Norma agama, Bu. Norma. C. Ya, karena kita fokusnya, Ibu, kegiatan ini saat berdoa. Ya kan? Jadi keagamaan, norma keagamaan. Nah, ini salah satu macam-macam norma, Bapak Ibu. Ada usage. Apa itu usage? Cara. Cara, ya benar. Kemudian folkways, kebiasaan. Kebiasaan. Nah, Bertemu. custom itu adat istiadat. Contohnya apa, Ibu? Kalau yang termasuk custom ini? Ngaben, ya. Lalu ada petik laut. Ya, itu kan termasuk istiadat, ya. Kemudian ada lagi tradisi di Lampung itu, apa namanya ya? Ya, seperti itu yang termasuk adat istiadat. Ya, di Solo gerbek suro. Nah, ya seperti itu di Solo. Fashion artinya meniru yang lagi tren, bukan masalah baju saja, tapi masalah model rambut, cara apa namanya, cat kuku atau apa. Tidak selalu berkaitan dengan baju. Kalau Gaya hidup. ya, norma fashion. Nah, ini kita sampai pada indikator selanjutnya. Ya Allah. Salama, Bapak Salama. Mengevaluasi macam-macam norma. Nah, ini. Yang termasuk norma kesusilaan, Bapak Ibu. Tidak melakukan penipuan, tidak. Penipuan termasuk norma apa? Itu hukum lah, Bu. Hukum ya? Penipuan. Kita pilih opsi 2. Ada Opsi berapa? 2. A, B, A, B, C, D. Tiga kesopanan. Opsi 4. Berarti A. Ada 24. A. 24. Mungkin A. 2 dan 4. 2 itu norma kesopanan. Ya. Oh, ya, maaf, Bu. Kalau yang A itu kenapa bukan penipuan? Artinya di sini penipuan ini Bapak Ibu. Apa namanya? Dia susila, artinya merugikan orang lain ya. Tapi kalau yang 4, kenapa dia ada termasuk hukum? Karena ada peraturan tertulis ya kalau hukum ya. Ini kan membuang sampah sembarangan, kira-kira di lingkungan Ibu ada peraturannya enggak? Ada. Ada ya, setiap RT kan didenda gitu kan ya Ibu ya? Didenda. Nah, itu ada peraturan tersebut di RT itu masuk norma hukum, Bu, karena sudah ada sanksi yang jelas gitu kan. Iya. Nah, kalau penipuan ini maksudnya menipu saudara itu Ibu ya, menipu siapa secara tidak jujur. Kesusilaan itu. Iya, benar. Jadi kesusilaan itu ini 1 dan 3. Tidak Hargai dan menghormati orang lain. Iya. Berarti 1 masuk, Bu ya. Kalau apa namanya? Norma agama itu bersumber dari Tuhan, norma hukum, aturan tertulis. Kemudian kesusilaan itu berasal dari hati nurani. Kalau kesopanan dari peraturan masyarakat. Itu sumbernya Ibu. Itu berdasarkan sumber, perbedaan norma berdasarkan sumbernya. Sedangkan yang ini ditanyakan, yang tindakan mencerminkan penerapan norma kesusilaan, artinya dia yang berasal dari hati nurani, tidak melakukan penipuan, artinya hati nuraninya berkata bahwa ini tidak benar gitu kan ya. Seperti itu. Ini contohnya, contoh norma kesusilaan, jujur dalam perkataan dan perbuatan,
menghormati sesama manusia. Artinya dia ya tidak melakukan penipuan, tidak curang pada orang lain gitu Bapak Ibu. Tidak mengganggu orang lain. Mengembalikan utang juga termasuk norma kesusilaan Ibu. Ya. Jadi kalau kita tidak mengembalikan hutang artinya melanggar norma kesusilaan. Ya. Berbuat baik kepada orang lain, kemudian jujur adil. Nah, itu termasuk kesusilaan. Baik, 76. Penerapan nilai-nilai Pancasila. Silakan Ibu Lucia Masan. Boleh saya, Bu? Ya, silakan Ibu. Indonesia merupakan negara demokrasi di mana proses pelaksanaan tantangan pemerintah dilakukan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat yang disesuaikan dengan pengalaman sila Pancasila. Sila keempat ini, Bu. Ya, benar ya. Udah jelas ya, Bapak Ibu ya. Ya, permusyawaratan. Ya. Karena kata kuncinya negara demokrasi. Ya, kata kuncinya dilakukan oleh rakyat. Rakyat untuk rakyat. Untuk rakyat. Ya, kedaulatan di tangan rakyat. Ini, Ya, Ibu. kalau sila kedua membantu sesama. Sama. Ini harus hafal butir-butir Pancasila nih. Saya rasa kalau seperti ini Pancasila udah tiap hari ya pada anak-anak udah diterapkan gitu kan. Penerapan HAM, sikap sosial, gotong royong. Sikap sosial, sila kedua, gotong royong. Ya. Ketiga, peduli. Baik, indikator selanjutnya, informasi tentang warga negara global dan permasalahannya. Nah, ini indikatornya. Di bawah ini yang merupakan salah satu karakteristik warga negara global. Karakteristiknya warga negara global yang A. Mengadopsi cara hidup dan memanfaatkan lingkungan dengan maksimal, menuntut hak asasi, hubungan dengan masyarakat luar, bertanggung jawab terhadap peran, kemudian menutup diri. Kita pilih opsi yang tidak mungkin dulu. B. Tidak. Jawabannya. Iya, tidak. Menuntut B. B. C. B. B. Tidak. Ya. B tidak. B juga tidak, Ibu ya. Ya, berarti antara A dan D. A D, Ibu. D, Bu, D. D, Ibu. D. Nah, kenapa kita tidak pilih A? Hidup cara hidup memanfaatkan lingkungan. Saya A, Ibu. Hidup Ya, secara kenapa Pak? Kok bisa A? kayak Itu kan negara global, secara global jadi kita hidup yang memanfaatkan lingkungan. Artinya kan mungkin yang Tanggung jawab, bermanfaat ya. Pak Salama. Ya. Bapak memanfaatkan lingkungan dengan maksimal, artinya tidak dibatasi ya berarti ya. Kurang kalimat. Diseleksi. Baca mengadopsi cara hidup yang itu ternyata ciri-ciri warga global itu mengadopsi cara hidup tapi melindungi. Isi saja sesuai itu. Di sini ada Oh, itu ada yang melindungi ya, Bu. Iya. Aduh. Ya, kalau kita teliti lagi, kita kalau buru-buru langsung pilih yang A. A, ya, Ibu. Iya, Bu. Yang benar deh, Ibu. Dan panjang. Ya, benar. Jawab. Mau Yang panjang. tidak pasti betul, Pak. Tapi ternyata Bapak Ibu, kita di sini bertanggung jawab terhadap peran, artinya setiap peran kita dimanapun negara yang kita tempati, kita harus bertanggung jawab terhadap lingkungan. Seperti itu intinya. Ya, kalau yang A ini memanfaatkan lingkungan dengan maksimal, nggak ada ukuran gitu. Kayak. Nggak ada ukurannya ya. Ya deh, Ibu. Kenapa Ibu?
Tidak. Oh ya. Jadi seperti itu ya, antara A dan D kita akan pilih yang D. Karena di situ bedanya memanfaatkan dan melindungi. Baik, ini masih tanggung jawab warga negara global. Tadi barusan saya baca koyoknya ini. Ya. Gimana, Pak? Silakan Bapak membaca globalisasi. Tanggung jawab. Warga negara di era global ditunjukkan pada Tanggung jawab warga negara global yang mana? polusi udara. Ya, polusi udara. Bentar. Terus Ledakan anu do, ada yang do itu maksudnya do. Terus apa lagi? Penipisan sumber daya alam. penipisan. Ya. Ya, berarti yang ada yang A dan yang do yang mana itu? Ledakan populasi penduduk, Bu. Ledakan populasi penduduk. Pemusnahan biodiversitas. Ledakan populasi penduduk. ACDE ya. 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 Pemusnahan biodiversitas artinya warga negara global bertanggung jawab Bapak Ibu karena ini berkaitan dengan ekosistem global. Misalnya seperti pemusnahan ekosistem di perairan, ya polusi pabrik itu kan, pabrik yang besar atau apa. Nah itu kan salah satunya bisa memusnahkan ekosistem seperti itu, biodiversitas. Oh, yang E juga, Bu. Ledakan populasi penduduk, ya. Ya Bapak, itu juga tanggung jawab warga negara global. Artinya di mana kita berada kan harus mematuhi peraturan bagaimana perkembangan penduduk seperti di Indonesia ya kan, diantisipasi dengan program KB ya kan Pak. Entah negara lain punya peraturan apa. Seperti itu. Baik, oh, pilihannya tadi yang ada A-nya cuma satu ya, Bu. Ya, wes. Yang ada A-nya ya, kebetulan A-nya satu. Jadi kita nggak usah pilih lagi yang lain ya Pak ya. Langsung menuju opsi A. Ya benar. Yang ada A-nya itu akhirnya langsung udah pindah ke soal lain gitu. Iya. Peserta dapat menyimpulkan dampak positif dan negatif globalisasi, Bapak Ibu. Meningkatnya jumlah lapangan kerja bagi masyarakat serta meningkatnya jumlah devisa negara. Nah, ada kata-kata devisa negara. Ini faktor apa? Bidang apa? Ekonomi. Ya. Ekonomi, Bu, pendapatan. Cepet ya. Ini, Bu. Nah, ini. Serta dapat menyimpulkan sikap yang dibutuhkan dalam menghadapi tantangan era globalisasi. Nah, sikap dan kebiasaan berpikir warga negara yang menopang berkembangnya fungsi sosial merupakan pengertian dari. Wah, ini Inggris ini. Ya. Misalnya nih, kita nggak tahu nih pengertian masing-masing. Ya. Intellectual skill. Skill artinya keterampilan ya. Keterampilan. Intelektual. Intelektual skill. Knowledge, pengetahuan. Kebiasaan berpikir menopang. Sebentar Ibu, sebentar. Intelektual kan berpikir. Kebiasaan berpikir, partisipasi. Skill tidak kita pilih karena artinya keterampilan. Iya. Ya, oke. Artinya kita ada dua opsi. Civic disposition atau civic knowledge. Ya, Bapak Ibu. Knowledge. Civic knowledge. Bentar, kita tahu artinya knowledge pengetahuan. Benar. Pengetahuan yang harus dipahami secara layak oleh warga negara. Kemampuan ini berkaitan dengan akademik keilmuan, Bapak Ibu ya. Sedangkan di sini ada sikap dan kebiasaan. Nah, kata kuncinya bukan pengetahuan.
Nah, itu. Wah, salah semua. Salah semua, Bu. Ya, karena saya kemarin belum tahu arti dari masing-masing opsi, saya coret skill keterampilan, nggak mungkin. Yang ditanya sikap ya, coret, tinggal 2. Udah tinggal civic disposition apa knowledge? Oh iya. Knowledge pengetahuan, nggak mungkin, karena di situ ada sikap, ya udah. Pastinya udah yang C, meskipun saya nggak tahu artinya itu disposition apa, gitu Bapak Ibu caranya memilih. Ini dalam artian kita buta tentang ini misalnya, tapi lebih baik Bapak Ibu paham itu lebih bagus ya, paham arti masing-masing. Iya. Ngitung kancing juga kan harus ada tekniknya kan ya Bapak Ibu ya. Nah ini loh, tujuan utama, nah setelah saya membaca, ternyata tujuan utama civic disposition menumbuhkan karakter warga negara. Artinya karakter itu kan sikap yang tertanam, kebiasaan berpikir. Nah itu cocok dengan kunci soal tadi, gitu Bapak Ibu. Ini setelah saya membaca. Sebelumnya saya memikirkan opsi yang tadi itu caranya Bapak Ibu. Delete aja yang tidak perlu. Jadi jawabannya tadi yang benar apa, Bu? Disposition, Ibu. Disposition. C. Baik, ini tentang masih dalam indikator yang sama. Silakan Ibu. Mungkin ada yang ingin membaca. Bu. Ya, sudah hadir Ibu Lucia. Ganja merupakan golongan apa? Ini di foto ibu ini. Geser bagaimana nih? Diturunkan sedikit, Bu. Ya, bentar. Turunkan. Kena panahnya, Bu, di pojok sini itu. Bisa dia posisinya pindah orangnya. Sudah. Ganja merupakan golongan narkotika dan obat terlarang. Pelelangan terhadap ganja di merupakan dampak dari globalisasi. Pemerintah Indonesia sangat melarang penggunaan ganja dan tidak boleh digunakan sembarangan, sehingga pemerintah Indonesia membuat undang-undang tentang ancaman hukum terhadap orang-orang yang kedapatan menggunakan ganja apabila di sekitarmu ada seseorang yang kamu temui menggunakan ganja. Tanggung jawab yang harus dilaksanakan sebagai warga negara Indonesia untuk mengatasi dampak negatif globalisasi di bidang obat-obatan terlarang dengan cara langsung melaporkan kepada pihak yang berwajib. B. Memberitahu orang terdekat untuk membawa ke BNN untuk direhabilitas. C. Menghubungi polisi untuk menangkap langsung di rumah. D. Menjauhi agar tidak ikut campur karena penggunaan ganja membahayakan. E. Mencegah dan memberitahu di lingkungan sekitar. Ya. Ibu langsung melaporkan ke pihak yang berwajib. Menggunakan ganja. Ya, yang tidak mungkin, ini yang tidak mungkin ya. Ya B. Yang apa? A, B, tapi lebih tepatnya A. Yang A atau B? Bu. Langsung melaporkannya ke pihak Kasih dampak negatif. Sebagai warga Bu. Soalnya ada tindakan. Tanggung jawab yang harus B. negara B, Bu. Bu. Apabila Kita ada hukuman, kita sudah tahu ada hukum, ada berarti A. Kita masih Berarti A langsung. ya, kita masih ragu-ragu B. Gitu Bu, ada hukuman menggunakan ganja. Terus yang bawah tanggung jawab jika kedapatan menggunakan ganja. Ya, kedapatan masuk A, Ibu. Kan Saja Bu. katanya Ibu, negatif. kita yang nggak pilih B. Kenapa? Karena ini saran untuk ke BNN itu bukan tanggung jawab kita. Ya, betul. Betul. Iya, betul, Ibu. Terkecoh. Sarannya dijual. sarannya itu
untuk rehabilitas atau kemana itu bukan kita, karena kita hanya sebagai warga yang sudah Warga negara. taatan gitu kan. Artinya biarkan pihak yang berwajib yang menindaklanjuti, entah itu mau direhab, entah dibawa kemana, yang penting tindakan kita saat mengetahui dalam kasus ini, gitu Bapak Ibu ya. Ya Bu, salah lagi Sebenarnya- kemarin. Sebenarnya kita bingung terhadap ini, Bapak Ibu, memberitahu orang terdekatnya ya. Sebenarnya ini opsi benar, memberitahu orang terdekatnya dulu. Tapi sambungannya ini loh, langsung dibawa ke BNN katanya. Nggak mungkin kita menyarankan untuk ke BNN. Ini kasus apa kok kita punya hak ke BNN? Ya, Ya. ini seperti itu. Lanjut Bu. Oke, indikator selanjutnya. Wah, ini udah bahasa Indonesia Bapak Ibu. Ternyata IPS-nya sudah habis. Duh, sudah. Cepet. Boleh tanya satu Bu, yang terakhir. Ya Ibu. Oh, kalau ngerjakannya bareng-bareng gini enak ya. Enak ya Pak. Bu. Iya Pak, enak Pak. Nggak pusing. Hari nggak ngantuk jadinya. Rame-rame Dewi. enak ya. Ya silakan. Ini saya masih ragu sama jawaban A, langsung melaporkannya ke pihak berwajib. Itu dari kalimatnya bagian C, menghubungi polisi untuk menangkapnya langsung, apa tidak serupa, maksudnya sama, tapi mungkin kalimatnya saja yang berbeda. Ya Ibu. Beda Kalau Bu. saya Beda rasa sekali yang A itu. itu hanya melapor ya Bapak Ibu ya. Kalau Iya. yang C ini ada kata-kata menangkap Bapak Ibu. Disuruh kan nangkep langsung Bu. Oh Kalau iya yang iya. C. Sempat mungkin masih dugaan, rasanya tidak Iya. terbukti Kita ya. tidak punya kewajiban untuk menyuruh menangkapnya Bu. Oh iya. Laporkan saja. Lapor saja dulu. Entah itu mau ditangkap atau mau diteliti terserah polisi gitu kan. Iya. Iya iya. Nanti Bu, kita penjelasannya dianyam tadi sama agak orangnya ragu loh. sih. Iya, benar. Terima kasih. Iya Ibu. Ya Bapak Ibu, itu sudah selesai IPS. Kita lanjut besok. Jadwal apa? Mohon tanya. Lain. Saya nanti akan bagikan materi tentang IPS berkaitan dengan norma sosial dan juga tahapan penulisan penelitian sejarah yang tadi di grup saya bagikan Ibu beserta file yang barusan pembahasan. Iya Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Nah, terima kasih Bapak Ibu sudah hadir belajar bersama dengan saya dan juga teman-teman yang lain. Terima kasih juga atas ilmu dan sharingnya. Saya menambah ilmu dari Bapak Ibu. Sebaliknya, saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dewi. Terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.